Halo guys, kami dari kelompok 2 UMKM dan Koperasi dengan dosen pengampu Ibu Rizka Fiasani, SMSI. Sebelum kami lanjut pembahasan, izinkanlah kami perkenalan diri. Pertama, dengan saya sendiri, Berliana Putri Bahtiar dengan NIM 222000222. Selanjutnya, Anissa Bella Tari Lestari dengan NIM 222000221. Balkis Larasati dengan NIM 222000226. Septia Nurhumairoh dengan NIM 222000231. Muhammad Zaki dengan NIM 222000200. Muhammad Ridwan Sejati dengan NIM 222000219. Berikut adalah wawancara kami bersama owner Camilan Rizky. Selamat siang Ibu. Sebelumnya perkenalkan, kami dari mahasiswa Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Selamat Riyadi Surakarta. Nah, di sini kami akan mewawancarai Ibu terkait produksi UMKM yang sekarang Ibu jalankan. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan, boleh Ibu perkenalkan terlebih dahulu? Oke, nama saya Ibu Dini. Saya udah kurang lebih 3 tahun ini menjalankan bisnis UMKM makaroni sama balong ketek. Udah itu. Terus? Oke, next, langsung saja ke pertanyaan ya. Oke. Apa nama UMKM yang sekarang Ibu jalankan dan kapan berdirinya? UMKM ini namanya Cemilan Rizky. Waktu itu dulu ada makaroni sama balong ketek. Awal berdirinya itu sekitar awal tahun 2019 sampai sekarang. Oke, terus yang kedua, jika boleh tahu, lokasi produksi UMKM ini di mana ya? Lokasi produksinya di rumah saya sendiri. Sini alamatnya Ringrejo, RT 1, RW 5, Ketitang, Nogosari, Boyolali. Jadi kan sebelumnya itu udah 2 tahun ada corona itu Bu, ada pandemi COVID. Nah, boleh tahu nggak sih Bu pendapatan sama omsetnya sebelum dan setelah pandemi itu gimana? Jadi karena awal mula UMKM ini kan emang awal pandemi ya. Jadi waktu itu nggak begitu signifikan, maksudnya kayak belum tahu perbedaannya gitu. Jadi kita awal mula ini awal pandemi ya. Jadi kalau dibanding dulu sama sekarang ya omsetnya lebih bagus sekarang gitu. Karena snack-snacknya kan juga pemasarannya itu di sekolah-sekolah, kantin sekolah kayak gitu kebanyakan. Terus UMKM ini yang mendirikan Ibu sendiri atau bekerja sama lembaga lain gitu Bu? Saya sendiri. Jadi nggak ada kerjasama? Nggak ada kerjasama dengan lembaga lain, nggak ada. Selanjutnya, apakah ada kendala atau permasalahan mengenai keuangan selama menjalankan bisnis UMKM ini? alhamdulillah belum ada sih, karena emang waktu itu menjalankan UMKM ini karena ada sisa modal, maksudnya emang sudah dipersiapkan buat pengen punya UMKM gitu, jadi udah ada persiapan. Untuk SDM atau karyawan, adakah kendala yang selama ini untuk menjalankan usaha tersebut? Alhamdulillah tidak ada kendala untuk SDM-nya. Alhamdulillah lancar. Bagaimana proses dalam pemasaran produk tersebut agar bisa berjalan sampai sekarang, Bu? Jadi kalau untuk pemasarannya ini sih awalnya saya menawarkan itu ke tetangga, jadi ke toko-toko dekat rumah. Terus sempat kalau online ya paling cuma temen kayak sesama korban di WA gitu aja sih. Kebetulan ada keluarga yang mau ikut memasarkan, jadi ya lebih
lebih mudah lagi ya, lebih cepat lagi. Belum ada toko di online shop atau gimana? Belum, sementara belum ada. Kendala dalam produksi, proses produksi atau dari awal? Kalau kendala itu lebih ke bahan baku. Jadi kalau singkong itu kan musiman. Ya. Jadi kalau misalkan waktu misalkan awal penanaman gitu ya kadang harus menunggu, itu juga harus menunggu. Jadi kayak cuma setahun berapa kali gitu, sama pembuatan pengeringannya. Jadi kan langsung matahari manual gitu. Jadi kalau nggak ada panas ya biasanya itu Tidak memakai alat pengering ya atau oven? enggak. Jadinya kalau nggak ada panas ya itu Lebih bahan lama ya? bakunya lebih lama, plus biasanya kurang kering. Ya bentuknya juga beda. Lebih bagus kalau ada matahari terik gitu, lebih cepat kering, bisa lebih putih. Kalau misalkan nggak ada panas ya bahan bakunya istilahnya kualitasnya kurang bagus. Hasilnya kurang maksimal. Iya, hasilnya kurang maksimal. Oke, terima kasih Ibu Dini. Ini cukup jelas tentang UMKM yang Ibu jalankan selama ini. Dan terima kasih atas kerjasamanya. Kami mohon undur diri. Selamat siang. Semoga usahanya lancar selalu ya, Bu. Amin, Ya. terima kasih sudah memilih saya untuk diwawancarai. Semoga bisa bermanfaat. Amin. Berikut adalah profil dari UMKM Camilan Rizky. Berikut adalah wawancara kami bersama Ketua Cabang Koperasi Dana Amanah Kalijambe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu. Kami perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Islam Triyadi Surakarta, prodi manajemen Fakultas Ekonomi. Nah, tujuan kami di sini adalah mau mewawancara Ibu tentang koperasi yang selama ini Ibu jalankan. Sebelum memasuki pertanyaan, mohon Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih waktunya GPADG. Perkenalkan, nama saya Ibu Trinur Syamsi, biasa dipanggil Ibu Trinur. Untuk saat ini jabatan saya di sini adalah Kapak atau Kepala Cabang Koperasi Cabang Kalijambe KSPPS Dana Amanah. Alamat saya di Lamongan, Desa Lampung Kalijambe. Untuk kepribadian ya, udah berkeluarga, anak udah 3. Kalau bisa udah STM juga, jangan. Yang 2 masih SD. Oke, langsung ke pertanyaan. Untuk nama koperasi dan lokasi dan cabang itu ada di mana aja? Untuk nama koperasinya itu adalah Koperasi Simpan Pinjam Syariah atau KSPPS Dana Amanah. Oke. Untuk cabangnya ada 12 kantor cabang. Yang pertama yaitu kantor pusat yang ada di Mendungsari Pas 10. Yang kedua itu kantor Wonosari Karanganyar. Yang ketiga di Mojogedang Karanganyar. Yang keempat sini Kalijambe, ini kantor 4 Kalijambe. Yang kelima kantor Palor. Yang keenam kantor Sidodadi Masalah. Ya, yang kantor 7 itu Miri, Gemolong Ilen. Oke, kantor 8 di Cetak sama apa nih Bu? Terus kantor cilik. Ke kantor 9 yaitu Manggung atau daerah Jebel, arah mau ke Bandara. Terus kantor 10 itu di Waduk Cengklek, wisata Waduk Cengklek. Oke. Untuk kantor 11 Batu Jamus, berkokorangannya Perdagangan Sang Berikon. Yang kantor 12 itu depan pabrik Menolo. Itu kan ada kantor plus AE, Anugerah Elektronik, toko elektronik.
koperasi. Nanti biar anu saja ya. Oke, untuk struktur organisasi nggak bisa iya. itu ya. Visi sekalian ya. Oke. Untuk apa lagi mas? Visi misi ya. Iya, Untuk visi misinya itu cuma satu, menggapai barokah bersama umat. Udah itu aja. Cuma 4 kata itu Pak. Singkat ya. Tentu jelas. Oke, next untuk jumlah anggota dan total SHU sebelum dan sesudah corona. Kan kemarin 2 tahun belakangan kan ada wabah ini, pandemi Iya. COVID. Oke. Itu total SHU sebelum sama sesudahnya. Untuk jumlah anggota dulu ya. Iya. Untuk jumlah anggota itu kita paksa kalau sudah masuk jadi anggota dana amanah itu nggak bisa keluar. Iya, mereka tetap jadi anggota kita dengan syarat ada nominal tabungan minimal 10.000 dalam rekeningnya untuk mempertahankan aman. Jadi, mau nggak diisi bertahun-tahun pun nanti kalau mau diisi lagi masih aktif. Asalkan nominal 10.000 minimal ya. Untuk anggota tetap jadi anggota di sini, nggak bisa keluar. Tapi untuk total SHU sebelum dan sesudah COVID itu jauh beda mas. Iya, sebelum COVID itu ngapunten kalau sebelum COVID itu saya Putri itu masih marketing. Oh, masih marketing. Iya, masih marketing. Masih marketing itu kalau menurut informasi per kantor itu pendapatan kita memang agak bagus. Lebih Lebih bagus ya? Iya, lebih Oh. bagus dari Sesudah COVID. pandemi. Iya. Sebelum COVID itu kita bagus. Nah, pas COVID-nya itu kita jatuh. Pas COVID 2 tahun itu kita jatuh. Jatuhnya itu hampir 50%. Bisa. Terus untuk setelah COVID kita mulai merangkak naik perlahan-lahan, tapi belum bisa mencapai apa yang pernah kita capai sebelum COVID. Kalau sebelum Oke. masih susah ya. Oke, persentasenya pelan-pelan. Bertahan. Oke, perjuangan kita ya harus ekstra karena memang kita ibaratnya habis sakit terus pemulihan. Oke. Kayak ini COVID-19 itu dampaknya ke semua akses. Ya, Bu. Iya, Iya. semua akses nggak hanya koperasi aja. Wajar pun sulit untuk anu gitu. Iya, wajar banget. Pikiran itu harus sekali. Iya. Terus apa lagi yang ditanyakan? Kalau boleh tahu itu nominalnya berapa Ibu? SHU untuk sisa hasil usaha itu sesuai sama pendapatan kantor tiap cabang per tahunnya. Kan itu SHU kan tiap tahun kan? Iya. Iya. Ya, itu nanti kalau pendapatan kita naik, SHU kita juga ikut naik. Tapi kalau persentasenya kita turun, ya otomatis kita mengikuti untuk SHU yang dibagikan ke anggota itu juga. Kalau persentasenya kita belum bisa memastikan berapa, tapi untuk kenaikan dan turunnya itu disesuaikan sama pendapatan tiap tahun. Menurut pendapatan kantor nih. Oke. Lanjut ya Bu ya. Kira-kira ini operasi ini apakah bermitra gitu? Maksudnya? Bermitra kepada profesi lain atau bekerjasama lah? Kerjasama dengan lembaga-lembaga lain apa? Oh, kalau untuk koperasi bermitra kayak kita untuk dana amanah itu kita berdirinya dari saham per anggota. Jadi kita nggak ada kerjasama dengan koperasi lain atau pihak lain, kita enggak. Tapi kita berdirinya itu dari saham-saham per saham. Orang-orang pribadi yang memegang saham di sini gitu. Setiap tahun kita mengadakan rapat akhir tahun itu untuk semua pendiri kita kumpulkan, kita transparan, pendapatan kita tahun ini segini, bapak-bapak ibu seperti itu. Jadi nggak ada yang kita tutup-tutupi. Terus untuk pendapatan per tahunnya SHU-nya jadi untuk pembagiannya segini, itu kita juga transparan. Jadi kalau kemitraan kerja sama yang lain kita Dari saham per anggotanya aja. Kemudian itu kalau ada kayak permasalahan keuangan pas awal-awal dalam kan pendidikan itu kan itu ada kendala dalam keuangan gitu nggak? Kalau kendala dalam keuangan insya Allah nggak. Kalau SDM karyawan gitu? Untuk karyawan kita
kita kan setiap bulan 3 bulan sekali itu mengadakan audit untuk setiap karyawan. Jadi kalaupun ada kecurangan itu kita bisa meminimalkan sejak awal. Jadi nggak sampai berkelanjutan gitu. Kalau ada kayak melenceng sedikit itu kita tegur di awal, ini maksudnya gimana, terus ini permasalahan awalnya gimana, kalau nggak bisa menyelesaikan gimana, ini kesepakatannya gimana, itu kita selesaikan di awal. Jadi nggak ada karyawan yang berkelanjutan sampai punya kasus besar itu, insya Allah. Kemudian untuk pemasaran kayak buat cari anggota, buat gabung, buat koperasi gitu, Ya, kita mengadakan tiap kantor kita ada marketing minimal ya, untuk mencari anggota baru, untuk mencari pembiayaan baru, untuk mengenalkan koperasi kita. Kan ada target tiap marketing baru itu kita target untuk anggota baru 150 anggota baru, terus nominal uangnya juga ada. Jadi mereka akan semangat untuk mencari anggota baru di luar sana yang belum kenal kita. Jadi cari anggotanya itu keluar langsung. Berarti langsung kerja di lapangan. Yang online gitu ada. Yang kayak semisal online cari anggota secara online gitu ada. Monggo, kita bebaskan mereka mau cari secara online dari lewat HP, lewat Facebook atau lewat door to door, monggo. Sepenting mereka bawa KTP, identitas masuk untuk jadi anggota baru di koperasi kita. Mau anggota pembiayaan atau utang atau pinjaman, misal pinjaman syariah itu boleh, anggota untuk nabung atau nyimpan dana di sini juga boleh. Monggo. Ada lagi, monggo. Saya kira sudah cukup dan jawabannya Bu ya. Semoga koperasinya lebih maju ya Bu ya. Oke, amin. Terima kasih untuk informasi semuanya. Sama-sama ya Dek ya. Semoga Dek juga bisa jadi mahasiswa-mahasiswi yang berprestasi. Amin. Bisa meraih cita-cita yang kalian harapkan. Terima kasih ya Bu. Ini gas profil Koperasi Dana Amanah. Mohon maaf jika ada kekurangan. Karena kesempurnaan hanya dari Tuhan dan kesalahan itu hanya dari setan, kita hanya korban WKWKWK.